Video tanpa color grading, biasa aja. Tapi kalau sudah dikasih color grading, bam, warnanya langsung berubah kayak di film lagi sinematik. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Farhan di channel Farhan Mubarok, tempat editing video yang simpel dan mudah menggunakan HP ataupun smartphone. Nah, sesuai judulnya, di video kali ini gua akan membahas mulai dari awal sampai akhir apa itu color grading dan bagaimana caranya menggunakan color grading yang baik dan benar untuk video kita. Tentunya di sini gua menggunakan aplikasi CapCut ya. Pokoknya kalian bisa simak aja videonya dari awal sampai akhir karena gua nanti bakalan bahas secara detail tentang apa itu filter dan bagaimana caranya memilih filter yang bagus dan cocok untuk video kita. Terus juga gua bakalan bahas secara detail apa itu kecerahan, kontras, saturasi, shadow, HSL, highlight, rona, dan sebagainya. Pokoknya kalian bisa simak aja dari awal sampai ke akhir. Karena gua bakalan bahas secara detail satu-satu, oke? Nah, oke teman-teman, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasan tips dan trik color grading menggunakan aplikasi CapCut. So, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, apa sih color grading dan fungsinya apa sih color grading itu buat video kita? Secara sederhana, color grading adalah teknik mengubah warna dalam video supaya terlihat lebih menarik dan sesuai dengan mood yang kita inginkan. Nah, color grading ini sering digunakan di film, vlog, dan video sinematik. Terus, apa sih fungsi color grading itu untuk video kita? Jadi, fungsi color grading itu yang pertama bisa meningkatkan kualitas visual. Yang kedua, bisa memberikan warna khas. Yang ketiga, bisa menyesuaikan suasana video hangat, dingin, dramatis, dan lain-lain. Dan yang keempat, membantu menyampaikan emosi dalam video kita. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pengertian dan fungsi color grading secara singkat. Dan sekarang kita langsung aja ke pembahasan tips dan trik color grading menggunakan aplikasi CapCut. So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, langsung aja. Di sini kalian bisa buka aplikasi CapCut. Setelah kalian bisa klik project baru dan kalian bisa memasukkan mentahan video yang mau diedit menggunakan color grading nantinya. Kalau misalkan udah dipilih videonya, langsung aja kalian bisa langsung klik ikon tambah kurang lebih seperti ini untuk timelinenya dari aplikasi CapCut-nya. Dan seperti biasa, kalian bisa masukkan audio klip, lalu kalian bisa hapus untuk watermark CapCut-nya di bagian paling akhir. Kalian bisa hapus saja. Oke, sekarang kita mulai untuk pembahasan color grading-nya. Untuk yang pertama, di sini gua bakalan bahas secara detail menu adjust dan langsung aja kalian bisa klik menu adjust atau sesuaikan. Oke, sekarang kita mulai ke bagian dasar-dasarnya terlebih dahulu. Sesekali kalian bisa tambahkan video color grading ke video kalian masing-masing. Nah, yang pertama di sini pastinya kita akan mengatur di bagian kecerahan atau brightness. Jadi, fungsi untuk kecerahan atau brightness ini bisa meningkatkan kecerahan atau membuat gambar lebih terang. Sementara dengan menurunkannya, kecerahan akan membuat gambar lebih gelap. Jadi, saran gua, kalau misalkan video kalian lebih terang, kalian bisa menurunkan kecerahannya sedikit. Tapi misalkan kalau video kalian lebih gelap, kalian bisa menaikkannya sedikit ya. Kalian juga bisa praktekkan juga untuk di bagian sesuaikan ini di video kalian masing-masing ya. Oke, kalau sudah diatur di bagian kecerahan, langsung aja kita pilih kontras. Jadi, di bagian kontras itu bisa mengontrol di bagian gelap dan terang di dalam video. Kontras tinggi akan terlihat gambar lebih tajam dan dramatis. Sedangkan kalau kontras lebih rendah akan membuat gambar lebih lembut dan memudar. Oke, dan untuk saran gua tentang kontras ini, kalau video kalian agak gelap, kalian bisa turunin kontrasnya. Tapi kalau video kalian agak cerah, kalian bisa naikin kontrasnya. Kecerahan sudah diatur, kontras sudah diatur, saatnya kita mengatur di bagian saturasi. Jadi, fungsi saturasi ini bisa mengontrol seberapa kuat warna dalam video. Meningkatkan saturasi bisa membuat warna mencolok dan lebih hidup. Sementara dengan menurunkannya, membuat warna jadi pudar atau bahkan hitam putih. Nah, kalian bisa lihat aja perbedaannya. Ketika kalian menaikkan saturasi, maka warnanya akan lebih hidup atau lebih mencolok ya. Tapi kalau kalian menurunkan saturasi, maka warnanya akan hitam putih atau pudar.
Saran gua untuk saturasi ini jangan terlalu dinaikkan banget dan jangan terlalu diturunkan banget. Karena kalau misalkan diturunkan warnanya akan hilang. Sedangkan kalau terlalu dinaikkan maka warna itu agak kayak gimana ya. Kalau misalkan nih kalian naruh saturasinya di angka 70 maka warnanya akan gimana gitu atau kurang. Jadi saran gua di tengah-tengah aja ya, misalkan di 10 atau 20 atau itu diturunkan di negatif 5 atau di negatif 10 seperti itu ya tentang pembahasan saturasi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu ada kecemerlangan atau dalam kurung vibrance. Jadi fungsinya itu bisa meningkatkan warna dengan lebih alami dibandingkan dengan saturasi, membuat warna yang kurang menonjol menjadi lebih kuat dan mempengaruhi warna yang sudah cerah. Nah, jadi untuk saturasi itu warnanya terlalu dibuat-buat ya. Sedangkan untuk vibrant ini warnanya itu alami sesuai dengan keadaan di video kalian masing-masing. Nah, kalau misalkan kalian menaikkan kecemerlangan, maka videonya itu akan lebih menonjol atau lebih cerah. Sedangkan kalau kalian menurunkan kecemerlangan, maka warnanya itu akan tetap ada, cuma agak terlalu gelap gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya cara mengatur kecemerlangan di menu adjustment CapCut ini. Dan untuk video ini gua akan atur di bagian plus 10 aja supaya agak terang gitu. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian yang kelima, yaitu pertajam atau sharpen. Nah, fungsinya itu bisa meningkatkan ketajaman detail dalam video, berguna untuk memperjelas teks atau objek dalam video agar tidak terlihat buram. Kalau misalkan video kalian terlalu buram, kalian bisa naikkan pertajamannya minimal itu di bagian 50 ya. Kalau misalkan terlalu dipulkan, hasilnya akan gimana gitu ya. Agak kurang, terlalu tajam banget, jadi agak jelek ya guys. Gua saranin kalau misalkan video kalian udah tajam, kalian bisa atur di bagian 20 atau di bagian 10. Sedangkan kalau misalkan agak sedikit buram, kalian bisa atur aja dinaikkan di bagian 50 ya. Kalau misalkan terlalu buram, baru kalian bisa naikkan di bagian 100 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian tertajam. Oke, sekarang kita masuk ke tools bagian kejernihan. Nah, jadi fungsi kejernihan ini, misalkan kalian naikkan kejernihannya, maka fungsinya itu bisa menajamkan detail objek dalam video. Terus yang kedua, bisa meningkatkan kontras pada bagian tekstur. Misalnya kulit, pakaian, atau pemandangan. Yang ketiga, cocok untuk efek dramatis dan sinematik karena memberikan kesan lebih tajam dan kuat. Saran gua untuk kecerahan ini paling cocok dan paling bagus itu di 10 atau di 20 ya guys. Tapi kalau misalkan video kalian itu terlalu terlalu pudar, maka kalian bisa naikkan di bagian 40 atau 50. Oke, di bagian kejernihan sudah diatur. Kini saatnya kita loncat lebih dahulu ya. Untuk bagian ISL dan bagian grafik, kita loncat lebih dahulu. Dan kita lanjut di bagian sorotan atau highlight. Nah, untuk fungsi sorotan ini yaitu untuk mengontrol tingkat kecerahan pada area terang dalam video, mengurangi atau menambah cahaya di bagian yang paling terang seperti langit atau lampu, atau juga cahaya sekitar. Kalau misalkan kalian naikkan sorotannya, maka cahayanya akan menjadi lebih terang. Tapi kalau misalkan kalian menurunkan sorotannya, maka cahayanya akan menjadi lebih gelap atau gelap ya. Bagian highlight ini atau sorotan ini kalian bisa sesuaikan aja dengan video kalian masing-masing. Kalau gua akan atur di bagian min 5 karena supaya biar agak sedikit gelap ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi di bagian bayangan atau shadow. Nah, jadi fungsi shadow ini untuk mengatur tingkat kegelapan di area yang gelap dalam video, berguna juga untuk mencerahkan atau menggelapkan bagian yang berada dalam bayangan. Agar lebih detail, kalau misalkan nih kalian menaikkan shadow atau bayangan, maka pada bagian gelap dalam video akan menjadi lebih terang. Tapi kalau misalkan kalian menurunkannya, maka akan semakin menjadi lebih gelap. Nah, jadi kalian sesuaikan aja dengan video kalian masing-masing. Kalau misalkan video kalian terlalu gelap di bagian yang gelapnya, maka kalian bisa dinaikkan shadow-nya. Tapi kalau misalkan terlalu terang, kalian bisa turunkan.
Dan untuk video ini gua akan atur di bagian +3 karena biar agak terlihat lebih terang aja ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahapan yang white. Untuk mengatur seberapa terang warna putih dalam video, berguna juga untuk membuat warna putih lebih bersih atau mengurangi intensitasnya agar tidak terlalu menyilaukan. Nah, kalau misalkan menaikkan yang white ini, maka videonya akan terlihat lebih silau ya guys. Sedangkan kalau kalian menurunkan yang white ini atau putih, akan terlihat lebih gelap dan keseluruhannya akan menjadi lebih gelap juga ya guys. Oke, jadi untuk video ini gua akan atur di bagian positif 5 agar terlihat lebih terang aja ya di bagian yang warna putihnya atau cahayanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian menu hitam atau black. Jadi fungsinya itu untuk mengontrol intensitas warna hitam dalam video dengan meningkatkan black. Akan membuat warna hitam lebih putar, sedangkan dengan menurunkannya akan membuat warna hitam lebih pekat. Kalau misalkan menaikkan warna hitam ini, maka warna hitamnya akan semakin memudar. Bahkan keseluruhan dalam video ini akan memudar. Tapi kalau misalkan kalian menurunkan yang warna hitam akan semakin pekat. Jadi gua saranin untuk mengatur hitam ini, kalau misalkan kalian mau naikkan, maka naikkan di angka 3 atau di angka 5. Dan kalau misalkan mau menurunkannya, gue saranin di angka 5 juga. Atau paling tinggi di angka 20 ya guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan tentang di bagian menu hitam ini. Oke, sekarang kita lanjut di bagian menu suhu atau temperatur. Fungsinya itu untuk mengubah warna video menjadi lebih hangat dalam artian kekuning-kuningan atau lebih dingin dalam artian kebiru-biruan. Warna hangat sangat cocok untuk nuansa sunset. Sedangkan yang dingin lebih cocok untuk nuansa malam atau modern. Nah, kalau misalkan kalian menaikkan suhu, maka warnanya itu akan menjadi hangat atau kekuning-kuningan ya guys. Sedangkan dengan kalian menurunkan suhu, jadi warnanya itu akan kebiru-biruan atau berubah menjadi dingin ya guys. Untuk video ini, gua akan atur di negatif 5 ya untuk suhunya. Nah, untuk kalian sesuaikan aja dengan keinginan kalian. Jangan terpacu kepada pembahasan yang tadi, karena mungkin semua itu bisa berubah ya. Oke, dan kita lanjut ke bagian menu rona atau tint. Jadi, fungsi rona ini untuk mengubah warna video ke arah hijau atau magenta, berguna juga untuk menyesuaikan warna kulit agar lebih natural atau menyesuaikan warna secara keseluruhan. Intinya, semua itu tergantung dari selera kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian menaikkan rona, maka warna itu akan berubah menjadi magenta atau keungu-unguan gitu. Tapi kalau misalkan kalian menurunkan rona, maka warnanya itu akan berubah menjadi natural atau hijau-hijauan gitu. Untuk video ini, gua akan mengatur ronanya di bagian -5 karena biar ada warna keungu-unguannya gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke menu pudar atau fade. Ya, fungsinya itu untuk memberikan efek pudar pada video dengan mengurangi kontras. Cocok untuk tampilan dreamy atau yang lembut. Nah, misalkan kalian kebanyakan naikin kontras, maka pudarnya juga bisa kalian dinaikin. Tapi kalau kontrasnya kalian kurangin, maka pudarnya juga jangan dinaikin ya guys. Untuk menu pudar ini, gua jarang menggunakannya guys, karena digunakannya itu untuk video-video tertentu aja. Dan untuk grading tertentu aja, kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan masuk di menu vignette atau vignette, apa sih nyebutnya itu. Jadi fungsinya itu untuk memberikan efek gelap di bagian pinggir video sehingga lebih fokus ke tengah. Nah, kalau misalkan menaikkan vignette, maka warnanya itu yang di pinggir akan semakin gelap dan fokusnya itu ke tengah. Sedangkan kalau kalian menurunkan vignette, maka warnanya itu berubah menjadi warna putih dan fokusnya sama ke tengah ya guys. Jadi paling cocok sih untuk vignette ini dinaikkan ke bagian yang warnanya hitam gitu. Tapi untuk efek vignette ini jarang banget gua gunain untuk cinematic ya. Digunakan untuk video tertentu aja. Dan sekarang kita masuk ke menu yang terakhir. Di sini ada butiran atau grid. Fungsi green ini yang pertama bisa menambahkan nuansa bintik dan sematik. Kalau misalkan kalian bertemakan video tentang bintik, nah cocok banget untuk menaikkan efek green ini. Yang kedua, bisa membuat video terlihat lebih artistik, memberikan kesan grand raw atau dramatis. Yang ketiga, bisa mengurangi kesan digital yang terlalu bersih, tapi jika terlalu banyak, grain ini membuat video terlihat berisi dan tidak nyaman ditonton. Jadi kalian bisa gunakan grain ini atau bisa naikkan grain ini sesuaikan dengan video kalian masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke bagian grading atau HSL ya guys. Ini tuh menu yang paling seru menurut gua karena bisa mengubah warna ya guys secara dengan keinginan kita. Jadi HSL adalah singkatan dari Hue, Saturation, dan Luminance, yaitu 3 parameter utama yang digunakan untuk mengontrol warna dalam gambar ataupun video. Fitur ini sangat berguna dalam color grading karena memungkinkan kita untuk mengedit warna tertentu tanpa mempengaruhi warna yang lainnya.
Penjelasan singkat tentang HSL sebagai berikut. Kita mulai dari hue. Jadi hue itu fungsinya untuk mengubah jenis warna pada spektrum warna. Contohnya warna hijau bisa diubah menjadi kekuning-kuningan, atau warna biru bisa diubah menjadi warna keungu-unguan. Jika langit video tidak terlalu kebiruan, kita bisa mengubahnya menjadi lebih biru atau ungu. Terus yang kedua ada saturasi dalam kurung kejenuhan warna. Fungsinya itu untuk mengontrol seberapa kuat atau pucat warna dalam video. Saturasi tinggi warna lebih mencolok, saturasi rendah warna lebih pudar atau bahkan hitam putih ya. Jika warna merah di video terlalu mencolok, kita bisa menurunkan saturasinya agar lebih natural, tapi jangan terlalu banyak ya guys untuk menurunkannya. Dan yang ketiga di sini ada luminance atau dalam kurung kecerahan warna. Fungsinya itu untuk mengatur kekecilan warna tertentu dalam video. Luminance tinggi warna lebih terang, luminance rendah warna lebih gelap, lebih pekat ya. Nah, untuk pembahasan ketiga, jadi dari HSL, hue, saturation, dan luminance bisa digunakan untuk semua warna. Jadi intinya, untuk HSL itu fungsinya untuk mengubah warna atau memperluas warna atau memperbagus warna di bagian warna tertentu aja. Misalkan biru ya biru, terus kalau misalkan hijau ya hijau gitu guys. Ya kurang lebih seperti itu pokoknya. Buat kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Sesuaikan juga dengan video kalian masing-masing ya. Dan kreasikan juga pokoknya yang lebih bagus nantinya, supaya hasilnya lebih memuaskan ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan yang paling terakhir dari menu adjustment ini. Ada yang namanya kurva atau grafik di CapCut. Grafik ini memungkinkan kita untuk mengontrol bagian terang dalam kurung highlight, gelap dalam kurung shadow, dan made tones dengan lebih presisi. Mulai ke pembahasan pembagian area dalam grafik. Kalian bisa kasih titik 3 terlebih dahulu ya, sesuai dengan video tutorialnya. Nah, untuk sebelah kanan atau paling atas yaitu highlight dalam kurung cahaya atau titik terang. Nah, fungsinya itu untuk mengatur pada bagian paling terang dalam video, seperti sinar matahari, lampu, atau bagian putih pada objek. Jika diturunkan, highlight akan menjadi lebih gelap dan lembut. Jika dinaikkan, highlight akan lebih terang dan lebih berkilau. Terus yang kedua yaitu ada shadow dalam kurung bayangan atau titik gelap. Fungsinya itu untuk mengatur bagian tergelap dari video seperti bayangan atau daerah yang tidak terkena cahaya langsung. Jika diturunkan, area gelap semakin pekat dan lebih kontras, tapi jika dinaikkan, area gelap akan lebih terang atau dalam kurung mirip efek fade atau washed out. Dan kita lanjut ke bagian yang tengah, yaitu ada mid range dalam kurung tengah-tengah atau area netral. Area netralnya itu dari highlight dan shadow. Fungsinya itu untuk mengatur bagian warna dan pencahayaan yang berada di antara shadow dan highlight. Midtone mempengaruhi warna kulit, objek utama, dan sebagian besar detail dalam video. Nah, di bagian grafik ini terbagi menjadi 4 grup ya, atau kurva. Yang pertama ada RGB, fungsinya untuk mengatur kontras dan pencahayaan keseluruhan. Terus yang kedua ada kurva yang warna merah, fungsinya itu untuk mengontrol keseimbangan merah dan cyan. Dan yang ketiga ada kurva warna hijau, fungsinya untuk mengontrol keseimbangan hijau dan magenta. Dan yang terakhir ada kurva warna biru, fungsinya untuk mengatur keseimbangan biru dan kuning. Oke, sebagai contoh di sini gua bakalan atur menjadi efek mode atau cinematic clock. Yang pertama, di sini gua akan pilih kurva yang warna putih. Tujuannya untuk membuat shadow lebih dalam, highlight lebih lembut, dan kontras tetap seimbang. Nah, di sini jangan lupa kalian bisa kasih titik 3 ya di setiap kurvanya. Dan yang pertama akan gua atur yaitu highlight. Untuk highlight di sini gua akan turunkan sedikit untuk mengurangi sorotan agar tidak terlalu terang. Terus yang kedua di sini gua akan atur di bagian shadow. Di shadow ini gua akan turunkan juga untuk membuat area gelap lebih pekat. Dan yang ketiga gua akan atur di bagian mid tone, diturunkan sedikit untuk mengurangi pencahayaan pada bagian utama. Hasilnya shadow lebih gelap, menciptakan kesan misterius. Highlight tidak terlalu mencolok, memberikan efek soft. Dan yang kedua di sini gua akan atur di bagian warna merah. Tujuannya gua akan memberikan tone sedikit tail atau dalam kurung kebiru-biruan di shadow dan menjaga skin tone tetap natural. Yang pertama di sini gua akan atur di bagian highlight. Untuk highlight gua akan tingkatkan sedikit untuk menambah sedikit kehangatan di bagian terang. Dan yang kedua gua akan atur di bagian shadow. Untuk bagian shadow ini gua akan turunkan sedikit untuk mengurangi warna merah di area gelap, membuatnya lebih kecian atau kebiru-biruan. Dan yang ketiga di sini gua akan atur bagian midtone agar warna kulit tetap alami. Hasilnya shadow lebih ke arah tail, memberikan efek sinematik. Terus warna kulit tetap natural, tidak terlalu pucat. Dan sekarang kita masuk ke warna hijau. Di warna hijau ini dengan tujuan untuk menambah sedikit kehijauan pada shadow untuk kesan modi dan menghindari warna terlalu kuning. Yang pertama di sini gua akan atur highlight lagi. Untuk highlight di sini gua akan turunkan sedikit untuk menambah sedikit efek magenta.
agar highlight lebih netral. Yang kedua, gua akan tingkatkan sedikit efek shadow untuk menambahkan warna hijau dan area gelap untuk efek cool mode. Dan yang ketiga, di sini gua akan turunkan matte tone untuk mengurangi warna hijau agar skin tone tetap natural. Hasilnya, warna hijau di shadow membuat efek lebih modi dan ciamik, terus matte tone tetap bersih dan tidak terlalu kehijauan. Oke, sekarang gua akan lanjut di bagian yang warna biru. Tujuannya untuk membuat shadow lebih dingin dan menyeimbangkan highlight. Dengan sedikit kehangatan yang pertama, seperti biasa, gua akan atur di bagian highlight. Untuk highlight di sini gua akan turunkan sedikit untuk mengurangi warna biru di highlight agar terlihat lebih hangat. Dan yang kedua, seperti biasa, gua akan tingkatkan di bagian shadow untuk menambah biru di bayangan untuk efek lebih drag dan sinematik. Dan yang ketiga, di sini gua akan tingkatkan matte tone untuk mempertahankan keseimbangan warna tanpa over blue. Hasilnya sudah terlihat lebih cool dan highlight tetap sedikit hangat untuk keseimbangan warna. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi bagaimana hasilnya dengan barusan gua kasih tutorial tentang efek mode dan cinematic look pada video ini. Bagus kan? Nah, dengan memahami grafik ini atau kurva ini, kamu bisa melakukan color grading dengan lebih profesional di CapCut. Jadi, kurang lebih seperti itu ya guys untuk mengatur kurva atau grafik di bagian adjustment ini. Agak sedikit pusing, tapi kalian tetap harus belajar ya guys. Kalau misalkan kalian belajar terus, kalian juga pasti nanti jago dalam hal editing. Oke, sekarang kalau misalkan udah diatur semuanya, langsung aja kalian bisa klik tanda checklist. Dan sekarang kita saatnya menambahkan efek filter atau menambahkan filter ya. Oke, di sini untuk menambahkan filter, kalian bisa pilih menu filter. Kemudian kalian bisa pilih filter lagi. Dan di sini tentunya banyak banget pilihan filter. Mulai dari kehidupan, landscape, film, mono, portrait dan sebagainya. Nah, di sini gua akan kasih tips untuk memilih filter yang baik untuk video kalian. Setelah kalian editing adjustment tadi, nah yang pertama di sini coba terlebih dahulu beberapa filter dan bandingkan hasilnya sebelum menentukan yang terbaik. Jadi kalian bisa membandingkan terlebih dahulu filter yang kalian pilih dengan hasil dari adjustment tadi. Kalau misalkan bagus, berarti kalian bisa pilih itu. Kalau misalkan agak kurang bagus, berarti kalian bisa pilih-pilih yang lainnya lagi ya guys. Karena filter itu adalah bahan pelengkap untuk hasil color grading nantinya. Kalau misalkan kalian asal-asalan dalam memilih filter, ya nantinya hasilnya juga pasti jelek. Kalau misalkan kalian sabar memilih filter, nanti hasilnya pasti bagus. Pokoknya kalian bisa tentukan filter yang bagus dan cocok untuk video kalian masing-masing ya. Terus tips yang kedua, di sini kalian bisa perhatikan warna kulit, shadow dan highlight atau warna di sekitar atau di lingkungan yang ada di video kalian ya. Kalau misalkan warnanya itu agak jelek, berarti kalian jangan sampai pilih filter itu. Kalau misalkan bagus ya kalian bisa pilih filter itu gitu, dan sampai berubah drastis pokoknya. Dan yang ketiga, di sini kalian bisa lihat di layar HP atau di laptop atau di PC, kadang bisa terlihat berbeda di setiap perangkat gitu. Kalian bisa coba ekspor terlebih dahulu setelah memilih filter. Kalian ke teman kalian, atau kalau kalian punya HP 2 atau kalian punya PC atau punya laptop, kalian bisa share ke situ. Dan kalian bisa lihat apakah hasilnya di situ bagus atau tidak gitu. Kalau misalkan berbeda dengan perangkat sebelumnya, berarti kalian harus bisa ubah lagi filternya gitu dan sesuaikan dengan perangkat-perangkat yang lainnya, karena pasti setiap perangkat itu berbeda-beda, mulai dari layarnya terus dari nama device-nya pasti berbeda ya guys. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tips cara memilih filter yang baik dan yang bagus untuk color grading kita. Dan yang terakhir di sini gua akan kasih tips lagi. Gua saranin kalau misalkan kalian videonya bertemakan indoor, berarti di sini kalian bisa pilih filter yang ada di menu portrait, atau kalian bisa pilih filter yang ada di menu kehidupan atau di menu film ya. Nah, karena ini cocok banget buat bertemakan indoor, kecuali kalau misalkan kalian bertemakan outdoor di luar ruangan kayak di tempat wisata atau di air terjun. Di sini kalian bisa pilih untuk filternya itu yang paling cocok di menu landscape, terus di menu unggulan kehidupan, film juga cocok, dan untuk retro juga cocok ya guys. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan tema video kalian masing-masing. Terus kalau misalkan tema video kalian itu tentang waktunya itu waktu malam, terus kalian edit color gradingnya, paling cocok itu untuk pemilihan filter di menu adegan malam, atau juga bisa kalian bisa pilih di menu film, bisa pilih juga di menu kehidupan. Nah, ini paling cocok sih. Oke, pokoknya kurang lebih seperti itu untuk tips cara memilih filter yang bagus dan yang baik untuk hasil color grading video kita.
Oke, dan untuk video ini di sini gua akan memilih dan di sini gua akan pilih untuk filternya di menu kehidupan. Bisa atur untuk intensitas filternya. Caranya kalian bisa geserkan aja yang ada di bawah ini. Kalau misalkan kalian mengatur di bagian adjustment atau sesuaikannya tadi udah detail banget. Sama kayak gua ya, kayak gitu. Nah, untuk intensitas filter ini kalian bisa atur aja di 30 sampai ke 80 dan sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Tapi kalau misalkan kalian di adjustmentnya tadi enggak terlalu detail, nah kalian bisa dicocokkan kembali aja. Nah, kalian bisa di fullkan aja ke 100 atau di 80 ya guys. Oke, kalau misalkan udah dipilih untuk filternya dan udah diatur juga untuk intensitasnya, langsung aja di sini kalian bisa klik tanda checklist dan kita lihat hasilnya apakah bagus atau tidak ya dengan hasil color grading yang udah kita buat tadi. Dan ini dia untuk hasilnya. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah bagus atau tidak? Coba kalian bisa komen di bawah ya guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan tips dan trik color grading menggunakan aplikasi CapCut versi mobile. Semoga kalian berhasil mencobanya dan semoga juga kalian suka dengan videonya. Dan semoga juga video ini bermanfaat bagi kalian yang mau belajar tentang editing video ya. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Gua Farhan pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.